Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua ORW 12 Bapak Lawede Ilyas Banu, hafizahullah ta'ala. Kami hormati seluruh ORT dalam lingkup kompleks Pemda yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus masjid DKM Ar-Raid kompleks Pemda. Yang kami hormati para pembina masjid, pengurus masjid, pelindung, penasehat, dan tak lupa pada remaja masjid dan juga tokoh masyarakat yang ada di area ini hadir bersama kita. Dan terakhir, pada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, rahimakumullahu jami'an. Kita tadi sudah mendengar satu harapan nasihat dari orang tua kita. Saya hanya melengkapi saja ya dari bapak kita, bapak RW kita, sebab memberikan faedah kepada saudara itu insya Allah bermanfaat. Kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan, jemaah sekalian. Sejak kemarin diumumkan oleh Kementerian dalam sidang isbat ya, memutuskan bahwa Ramadan jatuh pada tadi setelah masuk azan maghrib. Saya lihat wajahnya jemaah sekalian ini menandakan bahwa kita semua bahagia. Betul ya? Bahagia. Sejak beberapa hari yang lalu itu dengan khusyuk ya, kita berdoa. Khusyuk. Apa doanya? Di antara kita minta sama Allah, ya Allah, kembalikan sekali lagi, jumpakan aku sekali lagi bulan Ramadan. Alhamdulillah ala kulli hal, doa-doa Bapak, Ibu, jamaah sekalian diterima oleh Allah. Ya. Ini suatu kesyukuran, nikmat yang sangat besar jemaah sekalian. Nikmat yang sangat besar saya katakan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang beda dengan bulan lainnya. Jangan di antara kita ya menganggap dengan hadirnya bulan Ramadan itu seperti biasa-biasa. Tidak jemaah sekalian. Salatnya orang di luar bulan Ramadan beda dengan salatnya orang di bulan Ramadan. Baca Qur'annya di luar Ramadan beda dengan orang baca Qur'annya di bulan Ramadan. Tilawah Al-Quran di luar Ramadan beda dengan tilawahnya orang di bulan Ramadan. Sedekahnya di luar bulan Ramadan beda dengan sedekahnya orang ketika di dalam bulan Ramadan, dan seterusnya. Masya Allah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa jemaah sekalian. Semua kebaikan-kebaikan ini kita berpeluang untuk melakukannya. Kalau di antara Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan ibadah sholat dengan baik, sholat sunnah, masih ada dengan kebaikan Ramadan sedekah. Sedekah tidak bisa, masih ada yang kita lakukan, baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita tidak bisa, masih ada jemaah sekalian, berzikir, dan lain sebagainya. Intinya, ketika memasuki bulan Ramadan, jangan sampai ada di antara kita kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang sangat mulia ini. Wallahi, demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keistimewaan ketika kita membersamai dan berjumpa pada bulan Ramadan kali ini. Bahkan saya ingin sampaikan jemaah sekalian, jadikan seakan-akan bulan Ramadan ini terakhir bagi kita, terakhir. Kita tidak tahu apakah di tahun yang akan datang, tahun 2027, 1448, apakah kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Kita tidak tahu. Ini suatu nikmat yang besar. Ayo, kita sudah berdoa tadi menjelang masuk Ramadan dengan doa-doa yang sangat afdol, doa-doa yang khusyuk agar kita dimudahkan
diberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu-waktu bulan Ramadan, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Saya ingin sampaikan pada kesempatan secara singkat ya. Bulan Ramadan ini jemaah sekalian, bulan yang banyak keutamaannya di antaranya. Ramadan adalah bulan yang Allah akan memberikan banyak hal-hal yang istimewa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu." Kira-kira maknanya apa jemaah sekalian? Surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kira-kira apa maknanya? Wallahu alam. Sebagian ulama ya bisa mengartikan makna hadis ini bahwa makna dibuka pintu surga, kesempatan jemaah sekalian melakukan amalan-amalan surga. Neraka ditutup, dipersempit, ya, dipersempit peluang kita melakukan perbuatan-perbuatan amalan neraka. Setan dibelenggu artinya apa? Setan tidak leluasa jemaah sekalian. Kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan? Betul? Masih ada kok, ada orang yang nanti kita lihat mereka tidak kuat berpuasa. Berarti ada setan. Makna setan dibelenggu dalam hadis ini dipersempit, ya, dipersempit gerak setan untuk menggoda, menghasut kita semua. Coba lihat nanti besok hari ini, besok pagi kita lihat. Kalau ada orang yang kobi-kobi melakukan kejahatan, ya biasa anak muda, apa dia bilang? Indi soim, kita puasa. Istighfar kita puasa, batal puasa. Itu dipersempit. Ini maknanya. Peluang setan untuk melakukan perbuatan menggoda kita itu kecil, dibelenggu maknanya. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan Ramadan. Disebutkan orang yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan termasuk puasa yang utama, itu dilipat gandakan. Masya Allah. Sampai-sampai secara khusus disebutkan ya, bahwa Ramadan itu adalah bulan khusus, ya. Amalan puasa itu amalan khusus. Kullu amal ibni Adam lahu, semua anak Adam, cucu Adam melakukan amalan untuknya. Bapak sholat, pahalanya kembali kepada kita. Ibu melakukan sedekah, kembali kepada ibu sedekah pahalanya, dan seterusnya. Tapi puasa, qala Allahu azza wa jalla illa siyam wa ana ajzibi, kecuali puasa. Kata Allah, aku yang akan langsung membalas puasa itu. Allahu Akbar. Jadi ibadah puasa ini secara khusus punya keistimewaan untuk Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala ibadah puasa ini. Ini khusus. Maka jangan kita setengah-setengah jemaah sekalian. Kata Ustadz bilang gaspolki. Jangan setengah-setengah. Jangan cuma puasa hanya menahan dahaga, menahan haus dari fajar sodik sampai terbenam matahari, tapi tidak memperhatikan etika-etika atau hal-hal yang membuat nilai pahala kita sia-sia. Ayo kita semangat, sebab puasa adalah ibadah khusus untuk Allah dan Allah yang membalasnya. Yang terakhir, hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ibadah puasa, ibadah bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ini kita tunggu-tunggu. Kenapa kita minta doa sama ya Allah, pertemukan sekali lagi bulan Ramadan? Karena kita menyadari kita punya dosa jemaah sekalian. Setiap Bani Adam pasti melakukan perbuatan dosa. Kita punya dosa jemaah sekalian rahimakumullah. Kita entah tahu seberapa. Dari pagi, siang, sore, kalaupun kita tidak bisa bicara dosa, tapi hati kita. Kalaupun hati kita tahan telinga kita, kaki kita tahan, kita tahu dosa berapa kita yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Dengan hadirnya bulan Ramadan, subhanallah, Allah memberikan kesempatan untuk membersihkan dosa kita. As-salawatul khams wal jum'at ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun. Bayangkan, salat
5 waktu penghapus dosa. Bapak sholat zuhur, antara zuhur ke asar ada dosa kecil. Bapak sholat asar, diampuni dosa lagi. Dari sholat asar ada dosa lagi, antara jeda dengan maghrib, dosa kecil. Kita sholat maghrib, diampuni lagi dosa kita. Sholat Jumat ke sholat Jumat, antara Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ada dosa kita, dosa kecil. Ada sholat Jumat lagi, diampuni dosa kita. Ternyata ada lagi tambahan, Ramadan ila Ramadan, pembersih dosa. Tapi hadis ini di akhirnya sebutkan tidak dirangkaikan dengan dosa besar. Ya, kalau dosa besar lain cerita. Ya, misalnya syirik, durhaka sama orang tua, maka tentu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tapi selagi kita melakukan dosa kecil, maka insya Allah bulan Ramadan sebagai bulan penghapus dosa kita. Ya, kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bulan Ramadan tahun ini, ya, yang telah Allah takdirkan kita berjumpa, menjadi bulan yang bisa membersihkan segala dosa-dosa kita, baik itu yang nampak, tidak nampak, baik itu yang kita sadari maupun kita tidak sadari, sehingga insya Allah dengan amalan-amalan rutin kita, istiqomah kita, sholat tarawih dan sebagainya, dan teman-temannya, akhir Ramadan kita akan dibersihkan, ya, dosa-dosa kita seperti kain diperas, ya, diperas sampai betul-betul kering, ya, dipres betul, maka kita keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Semoga kita ditakdirkan seperti yang itu, dan dosa-dosa kita dimaafkan, diampunkan dengan segala amalan-amalan terbaik kita di bulan suci Ramadan. Sebelum saya tutup, hadirin bapak-bapak, ibu sekalian, para remaja, anakku sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih, ya. Sungguh Masya Allah banyak donasi, partisipasi yang kami lihat aktivitasnya baik sebelum Ramadan dan insya Allah bulan Ramadan ini, ya. Kami memotivasi kepada seluruh jemaah yang punya harta, ayo kita sedekahkan, kita bantu program baik ini, ya, bulan Ramadan ini untuk kemaslahatan di kompleks kita ini, sehingga dengan aktivitas yang baik ini insya Allah menjadi motivasi buat kita semua, anak-anak kita terutama yang akan menjadi generasi kita, dan juga kompleks kita menjadi kompleks yang akan diberkahi, ya, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala dukungan, motivasi, dan kolaborasi yang baik dari kita semua. Barakallahu fikum. Kepada panitia, Masya Allah, ya, selamat bekerja selama 1 bulan. Insya Allah antum semua menjadi pejuang, ya, melayani para jemaah untuk menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Jangan pernah lelah dan letih. Tentu minta kekuatan dari Allah sehingga kita bisa kuat dan ikhlas untuk senantiasa menjadi panitia yang bisa memberikan pelayanan terbaik buat jemaah dan buat bapak ibu yang ingin melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Dan kepada anak-anakku sekalian yang semangat hadir pada malam hari ini, jaga ketenangan, ya. Ini pesan dari panitia. Anakku sekalian, saya percaya kok, ya, saya percaya sekali dengan anak-anakku, terutama dengan remaja. Insya Allah bisa berkolaborasi, ya, bisa saling bekerja sama, sehingga sholat kita nanti tarawih bisa terlaksana dengan khusyuk dan penuh ketertiban. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya juga sekedar informasi di podium yang terhormat ini. Masa periode saya juga sudah mungkin berakhir tahun ini. Ya, insya Allah Ustaz, ya. Ya, di bulan akhir tahun inilah, ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan lahir lagi para pengurus-pengurus terbaik dari kami, ya. Kita akan terus tidak pernah berhenti untuk ta'awun alal birri wat taqwa, saling memberikan, membantu, memotivasi kebaikan-kebaikan di dunia ini, ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.